Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaih Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasaih Ibad. Tadi pagi ya. Tadi pagi kita baru saja menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-12 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas makalah yang ke-13. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatu tsalitsata asyarata. Makalah yang ke-13 an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, arba'atun min dhulumatil qalbi. Ada 4 hal yang menjadi penyebab gelapnya hati. Batnun syab'anun ya. Bukan sya'banun, tapi batnun syab'anun ya. Min ghairi mubalatin. Perut yang kenyang tanpa peduli ya, dengan tanpa peduli. Wasuhbatul zalimina. Yang pertama tadi perut yang kenyang ya, yang tanpa peduli itu. Yang kedua wasuhbatul zalimina, berteman dengan orang-orang zalim. Wanisyanud dzunubil madiyati. Yang ketiga,
lalai atau lupa terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, watulul amali, dan panjang angan-angan yang keempat, ya. Wa arba'atun min nuril qalbi, sebaliknya ada 4 hal yang menyebabkan bersinarnya hati. Batnun jai'un min hadarin, yang pertama perut yang lapar karena waspada. Wasuhbatus salihina, yang kedua berteman dengan orang-orang saleh. Wa hifdzudz dzunubil madiyati, dan mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Wa qasrul amali, dan yang keempat yang termasuk menjadi penyebab bercahayanya hati itu adalah pendeknya angan-angan, ya. Jadi ini ada 2 poin utama, ya, yang masing-masing poin utamanya ini ada 4 poin, ya. Oleh karena itu nanti saya merencanakan untuk makalah yang ke-12 ini tidak kita bicarakan per poin yang kecil-kecil, tapi poin utamanya saja. Berarti mudah-mudahan untuk makalah yang ke-13 ini dalam 2 kajian sudah selesai, ya. Dan untuk makalah yang ke-13 ini Imam Nawawi memberikan syarah cukup panjang, sehingga saya nanti lebih banyak membacakan saja. Kalau tahu memberikan penjelasan yang singkat-singkat saja. Baik, ya. Mari kita langsung bicarakan poin utama yang pertama, ya. Arba'atun, ada 4 minal khisali, dari beberapa hal, min dzulumatil qalbi. 4 perkara itu termasuk hal yang menjadi penyebab gelapnya hati, ya. Jadi bapak dan ibu-ibu, ya, belum lama kemarin, ya, saya juga sudah berbicara mengenai persoalan hati ini ketika membicarakan terkait dengan persoalan taubat, ya. Karena persoalan taubat itu karena adanya dosa. Dosa itu sangat berpengaruh terkait dengan kondisi hati, ya. Jadi hati itu yang ada di dalam jiwa kita itu, ya, dalam diri kita itu memang bisa sehat, bisa sakit, ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan qalbun salimun, ya, hati yang selamat, yang sehat, dan qalbun maridun, hati yang sakit, ya. Bahkan ada yang hati yang keras, yang kerasnya itu malah sampai digambarkan Al-Quran itu lebih keras dari batu, ya. Ya. Au asyaddu qaswah itu, ya. Nah itu kondisi hati kita itu, ya. Nah ternyata hati itu juga bisa gelap, ya, bisa terang, ya. Ya. Nah waktu saya berbicara mengenai dosa dan taubat itu, ya, itu saya menyitir pandangan Al-Ghazali mengenai teori cermin itu, ya, masih ingat, ya. Jadi cermin itu ibarat hati, ya. Itu kalau kita berbuat dosa itu kemudian ada titik, ya. Ada titik. Nah sehingga kalau kita itu banyak berbuat dosa, hati kita tuh lama-lama menjadi banyak titiknya sehingga menjadi burem,
atau dengan kata lain ya gelap itu. Ya. Ya, nah kalau hati itu sudah gelap, ya sudah ya sulit menerima cahaya kebenaran dari Allah ya. Ya hati itu kemudian ya menjadi sulit menerima nasihat orang lain ya begitu kira-kira ya. Tapi kalau hati itu bersinar terang ya, ibarat cermin itu juga masih bersih begitu, belum ada nodanya sama sekali itu ya, setiap objek yang dihadapkan kepada cermin itu pasti akan kemudian tertangkap oleh cermin itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi cermin itu kemudian bisa menampilkan ya apapun objek yang di hadapan cermin itu dengan baik gitu. Itu kalau hati masih bersih gitu ya, masih bersinar tadi itu. Nah di dalam makalah ini salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan ya, ada 4 hal yang menjadi penyebab hati itu kemudian menjadi gelap itu ya, menjadi buram gitu ya. Ya. Apa saja itu? Ya. Batnun sya'banun ya. Perut yang kenyang min ghairi mubalatin, yang apa namanya, tanpa peduli ya. Ya. Jadi ya pokoknya asal kenyang ya, begitu ya. Lah maksud dari batrun sya'banun min ghairi mubalatin ini oleh Imam Nawawi diberi syarah, diberi penjelasan biangkan nasyib'u ya, dengan maksud bahwa hendaknya yang namanya bukan hendaknya, bahwa perut yang kenyang tadi itu, ketika perut itu kenyang zaidan yang melebihi anithulusil masorina ya, melebihi dari sepertiga usus ya, usus kita itu ya. Nah alladzi huwa syib'us syar'iyyun. Nah kalau isi perut itu hanya sepertiga, itu dianggap sebagai kenyang yang syar'i, kenyang menurut syara ya. Rupa-rupanya kenyang itu juga ada kenyang syar'i dan ada kenyang yang tidak syar'i rupa-rupanya ya. Ya. Selama ini kita yang sering mendengar wah hijab syar'i atau kayak begitu ya. Ini ternyata ada kenyang yang syar'i. Kenyang yang syar'i itu kenyang yang ternyata hanya sepertiga dari usus kita itu ya. Nah ini kemungkinan berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa memang di dalam perut kita itu jangan kemudian diisi makanan semua ya. Jadi yang terbaik itu kata Nabi itu ya sekedar makan itu sekedar bisa menegakkan punggung kita ya, menjadi kuatlah kita untuk hidup itu ya. Ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu ya maksimal itu ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas ya. Jadi ternyata kita emang dilarang itu makan yang sampai berlebihan sehingga kemudian bernafas saja tidak bisa itu ya, besesek. Kalau bahasa kita tuh ya kewargen berarti ya. Jadi yang namanya kenyang tuh di sini yang tidak boleh itu kalau kekenyangan ya. Kalau sudah kenyang biasa itu ya boleh, wong hanya kenyang saja tidak masalah. Yang dimaksud yang tidak boleh itu kalau kita bahasanya itu kewargen itu ya, yang kekenyangan gitu ya. Kenyang yang berlebihan. Ya. Nah itu. Nah kalau kenyang yang berlebihan itu memang sekali lagi tidak baik ya. Dan Nabi mengingatkan kita jangan sampai kenyang berlebihan itu, karena kenyang berlebihan itu ternyata menurut Abdullah bin Mas'ud ini bisa menjadi penyebab gelapnya hati itu ya. Ya.
seringkali kalau di dalam pendekatan tasawuf itu ya kenyang itu dihindari karena apa? Karena ya di samping pasti tidak baik secara medis, tidak baik secara psikologis ya. Ternyata juga memang secara spiritual juga memang ada efek-efek negatifnya ya. Ya, sering digambarkan biasanya yang paling sering disebut itu lalu ya karena orang kalau kekenyangan itu kemudian malas beribadah ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kelaparan ya. Kalau kelaparan juga sama saja, makanya ya kenyang saja, kenyang dalam pengertian yang normal tadi ya, yang tidak diperbolehkan itu kalau berlebihan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga menjadi penyebab gelapnya hati itu wasuhbatul zalimina ya. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang zalim. Nah, orang yang zalim itu yang bagaimana? Imam Nawawi memberikan penjelasan ay al-mutajawizina, orang-orang yang melewati batas anil haqqi, dari kebenaran ilal batil, kepada kebenaran ya. Kepada kebatilan maksud saya ya. Jadi kalau orang kok sukanya sudah melewati batas yang tidak diperbolehkan oleh Allah ya, itu zalim namanya ya. Mestinya orang itu kan ya berada pada batas-batas yang ditentukan oleh Allah ya. Ketika melewati itu sudah dianggap zalim, aniaya ya. Tidak menempatkan pada tempat yang semestinya itu zalim ya, begitu. Nah, ini juga saya kira bisa difahami dengan sangat baik ya. Kalau orang bersahabat dengan orang zalim, bergaul dengan orang yang zalim, itu ya ada kekhawatiran ya, dan tidak ada kekhawatiran ya, sangat mungkin itu kemudian akan terpengaruh menjadi ikut zalim juga ya. Ini kemarin juga belum lama ya kita bahas itu ya, ketika saya menyitir hadis Nabi yang bergaul dengan orang yang buruk itu seperti orang yang bergaul dengan tukang pandai besi itu ya. Orang yang dekat-dekat dengan tukang besi itu atau pandai besi itu ya minimal kena bau busuk udara dari hembusan api itu yang digunakan oleh menempa besi yang dibakar sangat panas itu ya. Minimal itu bisa-bisa kena percikan apinya, bisa-bisa ya. Nah, saya juga kemarin sudah menyitir itu kan ya, semacam peribahasa atau nasihat dalam bahasa Jawa itu, ojo cedak-cedak kebo gupak gitu, yang dulu sudah pernah saya konfirmasi Pak Jazuli itu. Kita itu kan tidak boleh itu, ya, dekat-dekat dengan kerbau yang kotor itu. Ya kalau kita dekat-dekat dengan kerbau yang kotor ya kena kotornya lah pastilah, kena kotornya ya. Nah ini sekali lagi ya, kita hendaknya menghindari bergaul dengan orang yang zalim ini, atau bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya lah ya. Orang yang menurutkan hawa nafsunya, dalam Al-Quran juga eksplisit disebut seperti itu ya. Ya karena apa? Karena sangat mungkin orang itu kemudian terpengaruh ya. Makanya Nabi itu kan Masya Allah ya, sangat concern sekali terkait dengan persoalan pergaulan itu ya. Sampai Nabi pernah menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih ya, orang itu akan beragama atau beradat kebiasaan ya sesuai dengan teman dekatnya itu. Nah kalau temannya yang dekat itu yang zalim ya sangat mungkin dia kemudian bisa menjadi zalim juga, bisa menjadi buruk juga ya. Saya kira
kita sudah sering ya mendengar kasus ya anak-anak yang di rumah itu ya sudah dididik orang tuanya dengan yang baik ya, waktunya sholat ya disuruh sholat, waktunya ngaji disuruh ngaji ya. Tapi itu kan ketika di rumah itu kan ya di dalam pengawasan orang tua itu kan kadang-kadang terbatas sekali, wong orang tuanya juga sibuk ya. Orang tuanya ngertinya baik saja ketika di rumah itu kan ya. Tahu-tahu sudah kemudian punya perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Tahu-tahu sudah kena minuman, tahu-tahu kena narkoba, bahkan banyak juga yang kemudian tahu-tahu sudah terlibat kriminal ya. Masya Allah itu ya. Orang tua baru kaget ya. Ya itu karena apa? Karena apa kira-kira? Ya tidak lain karena pergaulan tadi itu. Karena pergaulan ya. Karena pergaulan. Makanya Masya Allah Nabi itu sampai berpesan betul itu ya. Fal yanzur ahadukum mayyukhalilu. Kamu harus perhatian betul ya. Dengan siapa kamu tuh bergaul, dengan siapa anak-anak kita bergaul ya. Karena sekali lagi pergaulan itu akan sangat menentukan kondisi sana itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya menegaskan ya, kalau orang itu kok bergaul dengan orang yang zalim, orang yang buruk perangainya ya, tadi itu hatinya bisa menjadi gelap gitu. Ya, dan kalau sudah gelap ya tadi itu ya, kemudian lalu gampang berbuat dosa tadi itu ya, gampang berbuat maksiat, gampang melanggar aturan-aturan Allah tadi itu ya. Lalu yang berikutnya ya, wanisyanu dzunubil madiyah ya. Dan lupa ya, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ya. Nah, ini diberi syarah oleh Imam Nawawi bi ayyaghfula anha min ghairi nadamin. Ya maksudnya itu ya melupakan dosa yang telah lalu itu tanpa nadam, itu penyesalan sedikit pun ya. Nah, Masya Allah ya, jadi ini ya lagi-lagi menjadi hati itu menjadi gelap ya, menjadikan penyebab hati itu menjadi gelap ya. Ya di dalam ajaran Islam itu yang namanya orang berbuat dosa itu wajar ya, wajar, orang namanya manusia ya. Ya tapi ya ketika berbuat dosa itu ya tidak kok terus-terusan ya. Makanya ada taubat itu kan berhenti ya, kembali kepada Allah dengan berhenti dari berbuat dosa ya. Nah kalau orang itu kemudian lalu ketika berbuat dosa karena salah ya, karena khilaf, itu mestinya itu ya normalnya ya terus kemudian segera ingat ya, waduh ya Allah aku kok itu minta dosa ya, saya kok berbuat dosa ya. Nah setelah itu kemudian lalu menyesali kan ya. Nah setelah menyesali lalu apa? Mohon ampun kan ya. Setelah mohon ampun kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah itu normalnya seperti itu, dan itu yang disebut dengan orang yang takwa itu. Makanya orang yang takwa itu kan yang sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran yang sering dibaca para penceramah ketika halal bihalal kemarin itu kan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bisa saja orang itu pernah berbuat dosa, tapi ketika berbuat dosa itu atau menggolimi dirinya sendiri itu kemudian zakarullah ya, segera ingat kepada Allah ya.
fastaghfaru dzunubihim, dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Ya karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali Allah. Ya. Nah yang paling berat yang terakhir ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah orang yang bertaubat sehingga kemudian dia layak disebut orang bertakwa itu, setelah melakukan dosa, ya, kemudian dia ingat kepada Allah, mohon ampun, menyesal, ya, tidak mengulangi lagi. Ya. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha itu, taubat yang sesungguhnya itu. Ya. Nah barang siapa yang taubatan nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah SWT, dosa itu sebesar apapun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya, ya. Ya. Jadi seberat apapun, ya, sebesar apapun, ya, segede apapun dosa itu, asal dia bertaubatan nasuha, akan diampunkan dosa oleh Allah. Nah persoalannya kan seringkali kita ini kan ketika istighfar hanya istighfar tok, ya, tapi seringkali yang menyesal tok, tapi seringkali kemudian masih mengulangi lagi, ya. Saya tuh kemarin belum lama melihat postingan di WA itu, ya, Ustadz Dasat Latif itu menjenguk salah seorang musisi, ya, senior, ya, yang dulu sudah pernah kena kasus narkoba, ya. Ini ternyata masuk lagi gara-gara juga kena narkoba, ya. Itu sampai 4 kali kalau nggak salah itu, ya. Jadi ketangkap, masuk penjara, keluar lagi, ketangkap lagi, kasus yang sama, masuk lagi, ketangkap lagi. Yang terakhir baru kemarin, belum lama, yang kemudian dikunjungi Dasar Latif ketika Ramadan kemarin itu, ya. Ya, saya tidak menyebut namanya, ya, tapi ada seorang musisi senior yang apa namanya, ya itu gambaran taubatnya itu ya tidak taubatan nasuha kan berarti, ya. Jadi masih mengulang lagi. Tapi apakah nanti boleh bertaubat? Masih boleh, ya. Allah itu Maha menerima taubat. Allah itu Maha Halim, tidak cepat-cepat menurunkan siksanya. Asal sebelum ajal sampai ke tenggorokan masih boleh bertaubat. Lu enaknya dengan Allah itu begitu urusannya itu, ya. Ya. Kemarin Pak Satar itu, ya, khutbah dengan judul urusan dengan Allah itu mudah, ya, gampang. Ya. Kalau urusan dengan manusia itu yang susah, ya. Jadi asal mau bertobat, tobatnya sungguh-sungguh, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dosanya. Ya. Nah, yang terakhir waturul amali. Ya. Panjang angan-angan, ya. Nah, apa ini maksudnya panjang angan itu? Wa huwa tarakkubu ma yastab'adu husuluhu, yaitu mengharapkan sesuatu yang mustahil tercapai, ya. Ya. Nah, kalau berharap sesuatu yang apa namanya kira-kira tercapai, ya, itu boleh, ya. Dan memang kita harus punya cita-cita yang tinggi, ya. Yang tinggi itu harus, ya. Makanya ada pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu maksudnya ya itu cita-cita yang wajar, yang kira-kira itu apa namanya kemungkinan tercapainya itu ada gitu loh, ya. Nah, yang namanya turul amal itu panjang angan-angan itu bercita-cita, berharap yang tadi itu, ya, kemungkinan tercapainya itu mustahil gitu, ya. Ya begitu, ya. Ya, wah itu terutama apa namanya anak-anak muda itu kan, ya, sering, ya, berhayal gitu, ya, berharap itu, waduh misalnya, nanti kalau saya itu misalnya apa namanya jadi orang kaya, ya, punya apa terus kemudian istrinya secantik Luna Maya, apa secantik Syahrini, ya, terus panjang sekali itu, ya. Wah itu nah seperti itu tuh tidak baik, ya. Turul amal itu tidak baik, ya, tidak baik, ya. Dan itu ternyata bisa menjadi apa namanya penyebab
penyebab hati menjadi gelap itu tadi. Ya. Nah, termasuk orang-orang yang ketika ini misalnya diminta tobat ya, mbok segera tobat kamu itu. Alah aku senom aku kan isa suwe matine. Engko nak tobat nak wis arep mati wae. Wis padha wae tul amal kuwi. Ya. Dikirane iki nak senom ora iso mati, ya. Nah, itu tul amal itu, ya. Ya. Menunda-nunda tobat itu tidak boleh juga itu, ya, tidak boleh, ya. Nah itu dianggap juga termasuk tul amal itu, ya. Ya. Jadi intinya sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu, ya, tul amal itu berangan-angan yang berande-ande, ya, tepatnya berande-ande, ya, tepatnya itu bukan bercita-cita ya, berande-ande, yang berande-andenya itu mustahil dicapai tadi itu, ya. Ya. Ibarat membangun istana di awan. Ya itu kan orang mungkin toh itu ya. Ya itu ada ungkapan yang sangat bagus dia. Ibarat membangun istana di awan. Orang mungkin toh ya, orang mungkin. Ya, orang mungkin. Ya, itu. Nah, yang seperti itu sekali lagi bisa juga menggelapkan hati. Nah, kemudian bagian yang poin utama ini ditutup dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali, wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari sahabat Ali bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani, ya, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan dari kamu itu ada dua hal, ya. Ittiba'ul hawa wa tulul amali, ya. Apa dua hal yang paling dilakukan oleh Nabi itu, yaitu menurutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa'amma ittiba'ul hawa fa'amma ittiba'ul hawa, adapun menuruti hawa nafsu, fa'innahu ya'dilu 'anil haqqi. Kalau orang itu sudah menuruti hawa nafsu, maka sungguhnya menuruti hawa nafsu itu bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Ya. Ya, sudah kalau orang kok sudah dikuasai hawa nafsu, ya, wis ora mikir iki bener salah, ora mikir wisan, ya. Baik buruk wis ora mikir, kabeh diterjang, ya. Ya. Iki apa jenenge, duwite dhewe apa duwite wong liya, iki bojone dhewe apa bojone wong liya, iki ora dipikir, nek wis kadung nuruti hawa nafsu, ya, begitu, ya. Matanya jadi gelap tadi itu, hatinya juga jadi gelap tadi itu, ya. Tidak lihat itu, tidak bisa membedakan itu. Wa amma tulul amali fal hubbu lid dunya. Adapun orang yang panjang angan-angan tadi itu, yang suka berandai-andai yang tidak akan mungkin tercapai tadi itu akan bisa menyebabkan cinta kepada dunia. Dan kalau orang sudah cinta kepada dunia, itu seringkali ujung-ujungnya bisa lupa kepada akhirat, ya. Nah, sehingga dua hal ini paling ditakutkan Nabi itu. Kalau sampai kemudian kita punya penyakit yang disebut dengan ittiba'ul hawa dan turul amal ini. Oleh karena itu ya mudah-mudahan ya kita bisa terhindar dari dua penyakit yang disebutkan Nabi yang terakhir ini, ya, ittiba'ul hawa, menurut hawa nafsu, dan juga turul amal atau panjang angan-angan. Nah, secara keseluruhan juga mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal yang bisa menyebabkan hati kita menjadi gelap itu. Baik, sampai di sini pengajian kita untuk malam ini. Insya Allah besok pagi kita teruskan dengan bagian yang menjelaskan 4 hal lagi yang membuat hati bercahaya. Tadi 4 hal yang membuat hati gelap, ya. Yang berikutnya besok pagi kita bicarakan 4 hal yang membuat hati menjadi bercahaya, hati menjadi terang, ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk bisa tetap ngaji, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.